tuntutan warga Israel agar Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu mundur dan diadili atas kejahatan perang. Kami telah terhubung dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Tengku Reza Shah. Selamat sore Pak Reza. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore David. Baik Pak Reza, kita lihat banyak penolakan di Israel itu sendiri ya. Warga Tel Aviv kemarin demonstrasi menuntut Netanyahu diadili. Anda melihat fenomena ini seperti apa? Kalau saya menempatkan diri sebagai warga Israel, demonstrasi itu adalah hal yang biasa. Di sana ini adalah bukti bahwa mereka itu masyarakat yang demokratis dan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dan uniknya ini adalah demonstrasi ini adalah demonstrasi yang terdidik. Karena warga negara Israel itu adalah termasuk ranking tinggi kalau kita berbicara Human Development Index ya. Itu rankingnya 27 dari 193. Dan uniknya demonstrasi ini damai walaupun terjadi di tengah perang. Saya tidak melihat adanya kerusuhan. Saya juga dari sesama demonstran dan juga demonstran melawan aparat hukum saya tidak melihat. Walaupun penduduk Israel itu umumnya bersenjata. Mereka adalah alumnus dari kegiatan wajib militer ya. Ini juga hal yang unik lagi adalah walaupun ekonomi Israel sedang memburuk karena kita lihat misalnya kerugian ekonomi itu sekitar 9 miliar shekel seminggu, tapi isu mereka tidak berbicara soal perburuan, tidak berbicara soal konsumsi yang harus dihemat-hemat, juga tidak mereka berbicara hal-hal yang sudah mereka nyatakan dari tahun-tahun lalu. Misalnya di dalam mereka sudah berbicara tentang Benyamin Netanyahu yang perilakunya itu merendahkan Supreme Court misalnya. Kemudian mereka juga mengkritisi Netanyahu yang sudah sejak lama itu urusan hukumnya tidak selesai-selesai. Dan sekarang ini sudah dengan krisis yang berjalan hampir 3 minggu, mereka sudah terjadi penyatuan antara isu domestik dengan isu luar negeri. Misalnya mereka juga sudah berbicara, walaupun mereka berbicara soal hukum, mereka sudah berbicara soal Netanyahu, mereka sekarang sudah berbicara juga tentang bagaimana nasib warga negara Israel yang ditahan sejak 7 Oktober. Mereka juga sudah masih berbicara tentang Benyamin Netanyahu yang terus yang baru-baru ini memecat Attorney General Gali Baharaf Miara dan juga kepala Shin Bet yakni Ronen Bar. Isunya sudah bercampur, bahkan masuk juga kepada isu penggulingan pemerintahan, di mana ribuan warga di Tel Aviv sejak 3 hari terakhir itu menuntut pengunduran Netanyahu dan mempercepat pemilihan umum. Dan juga mereka mengatakan pemerintah ini sudah gagal karena menjadikan isu perang dengan Israel tersebut untuk menutupi masalah di dalam negeri. Makin ramai lagi isu ini dengan krisis sandera, di mana keluarga dari yang disandera itu sudah menuntut pemerintah untuk segera berdamai di Gaza ini dan mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza. Kemudian bertambah lagi juga isunya dengan kelompok-kelompok aktivis, yakni warga Yahudi dan warga Arab Israel yang menuntut penghentian perang. Jadi sekarang tampaknya isunya sudah sangat banyak, tapi masih terorganisir karena mereka tidak menggunakan kekerasan dan juga mereka tidak tidak melakukan aksi-aksi bakar, mereka tidak melakukan aksi-aksi kekerasan. Jadi sampai detik ini fokus demonstrasi tersebut masih damai sifatnya. Cuman uniknya demonstrasi ini adalah lintas partai, di mana partai-partai besar itu saya perhatikan terwakili. Misalnya saya perhatikan dari kelompok Likud itu ada orangnya, dari pihak Zionis religius ada orangnya, dari Otzma Yehudit ada, dan juga dari Partai Noam juga ada. Jadi sampai sekarang dapat dikatakan ini adalah wujud dari demokrasi di Israel, bahwa walaupun mereka berada bersama pemerintah, tapi pada saat demonstrasi ini ada orang-orang itu di sana. Jadi ini sangat menarik perhatian saya sebagai peneliti demokrasi. Oke, ini menarik. Bahkan kaum terdidik yang mayoritas warga Israel ini pun sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini adalah kejahatan, kesalahan. Bahkan mereka juga menuntut Netanyahu diadili di Den Haag atas kejahatan perang. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu indikator, Prof, bahwa apa yang Netanyahu lakukan ternyata di dalam negeri sendiri tidak direstui oleh warganya? Ini membuka satu kotak rahasia ya, bahwa ternyata Netanyahu itu masih hidup. Ini satu.
Karena kalau Netanyahu sudah meninggal, maka tidak ada kata kunci Netanyahu lagi dalam demonstrasi-demonstrasi itu. Dalam hal peradilan di Den Haag, International Criminal Court, saya tidak yakin pemerintah Israel akan mengizinkan hal ini ya, karena hal ini bisa menjadi akan sangat memalukan bagi pemerintahan Israel manapun bahwa mereka tunduk pada aturan internasional, karena selama ini mereka selalu mengatakan aturan kami adalah lebih baik daripada hukum internasional. Di cara berpikir Netanyahu ini sama juga dengan cara berpikir dari Donald Trump. Jadi saya pikir mereka akan menolak panggilan sedikit pun. Bahkan kalau kita perhatikan aturan-aturan International Criminal Court sudah menuntut, sudah mendesak banyak negara di dunia untuk menahan Netanyahu. Tapi ternyata Netanyahu masih aman-aman saja berada di luar negeri. Jadi untuk itu saya pikir Netanyahu tidak akan pernah dibawa ke Criminal Court di The Hague. Oke, tadi Anda katakan Prof bahwa Netanyahu mungkin masih hidup ya dengan melihat tuntutan dari para demonstran. Jika masih hidup, mengapa kemudian video-video yang diduga hasil editing AI ini marak bermunculan? Apakah ini tidak mengindikasikan untuk menutupi terjadi sesuatu pada Netanyahu? Kemungkinan besar dia masih hidup, tapi dia terikat pada aturan-aturan di ICU ya. Mungkin dia saat ini tergantung pada aturan-aturan rumah sakit seperti dilarang meninggalkan lokasi, kemudian banyak organ-organ tubuhnya sedang dalam pengawasan dokter, mungkin ada dokter dari banyak spesialis yang sedang mendampingi dia, tapi untuk itu ya penting meyakinkan pada dunia bahwa dia masih hidup. Cuman sayangnya dalam situasi yang kejepit seperti ini, seringkali kualitas dari AI yang dihasilkan itu tidak sempurna. Kadang-kadang muncul AI Netanyahu dengan Jari ya. Jari manisnya ada cincin, kemudian pada detik yang sama, detik selanjutnya cincin itu tidak ada, kemudian pada saat dia minum kopi ternyata settingnya adalah setting bar pada tahun 2024. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Israel itu berusaha meyakinkan publik bahwa Netanyahu masih hidup, tapi kalau saya lihat judul dari demonstrasi yang ada di Israel saat ini, ya mereka tidak menggunakan kata kunci hidup atau mati, tapi menuntut Netanyahu diadili. Jadi ini menunjukkan memberikan gambaran pada saya bahwa sebenarnya Netanyahu itu masih hidup. Oke, ini menarik sekali. Namun sebelum itu Prof, kita simak dulu nih informasi tentang ancaman Amerika Serikat terhadap Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran saling ancam terkait Selat Hormuz. Amerika ini mengancam akan menghancurkan Iran bila tidak membuka Selat Hormuz, sementara Iran tegas menyatakan Selat Hormuz ditutup. Perang di Timur Tengah yang semakin memanas membuat Selat Hormuz hingga kini sulit dilewati. Harga minyak pun terus melonjak. Amerika Serikat meminta Iran untuk membuka Selat Hormuz. AS bahkan mengancam akan menghancurkan Iran bila tetap menyerang kapal yang melintasi Selat Hormuz. AS juga menolak untuk melakukan gencatan senjata. Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment. They don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. Sementara itu, Iran menjawab tegas pernyataan Amerika Serikat. Iran akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang pembangkit listrik dan teknologi informasi milik Israel. یک، تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. دو، همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. سه، همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya minyak mentah dan gas alam cair dunia. Bila penutupan Selat Hormuz berlaku untuk semua kapal, harga minyak dunia diprediksi akan terus naik. Krisis minyak hingga energi pun mengancam dunia.
Ya, ini menarik juga, Prof. Bagaimana mereka berdua saling ancam. Apakah ke depan Selat Hormuz juga akan dibuka karena diancam secara tegas oleh Amerika? Memang Trump ini punya banyak masalah di dalam dan luar negeri. Kita tahu sama-sama bahwa ada ancaman tetap impeachment, kemudian akan ada pemilu setelah bulan November mendatang, kemudian reputasi dia sedang hancur di kalangan negara-negara NATO, kemudian di banyak negara-negara yang juga sudah mulai takut pada Donald Trump, dan mulai berhubungan dengan China dan juga Rusia. Dalam hal ini Trump harus selalu memegang kendali. Dia harus merasa di atas angin, dan untuk itu seringkali dia mengeluarkan ancaman yang seringkali tidak tepat dari perspektif angkatan bersenjata Amerika Serikat sendiri. Misalnya seringkali Trump menggunakan angka, dan angka itu ternyata tidak dapat dia lakoni. Misalnya pada saat dia menyerang Iran tanggal 28 Februari, dia mengatakan perang itu hanya akan berjalan 4-5 hari. Tapi ternyata sudah berjalan lebih lama. Kemudian dia mengatakan pemerintahan Iran itu akan dijatuhkan. Kita tidak jatuh-jatuh juga. Jadi maka untuk itu saya berpikir akan terjadi suatu mekanisme namanya tug of war, ya, saling tarik menarik antara Iran dan Amerika Serikat. Saya tidak yakin Iran akan membuka Selat Hormuz tersebut. Bahkan kalau saya melihat statement dari para petinggi militer Iran, mereka mengatakan bahwa teknologi rudal balistik mereka yang semakin canggih itu akan dikeluarkan, dan sikap ini diakui juga oleh Putin dan juga oleh Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, mengatakan jangan main-main dengan Iran. Jadi untuk itu saya berpikir Iran sedang sangat percaya diri dan juga Amerika Serikat sangat percaya diri. Cuman masalahnya adalah seringkali dunia itu tidak adil. Mereka mengkritik Iran sebagai sumber masalah. Padahal Iran adalah negara yang diserang pada tanggal 28 Oktober dan mewafatkan pimpinan tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, dan sekarang Iran sedang menggunakan semua daya upayanya yang dapat dibenarkan sesuai hukum internasional, yakni pasal 51 dari Piagam PBB. Ini yang dunia hendaknya amati. Bahkan dunia saat ini misalnya di Dewan Keamanan PBB mulai mengkritisi Iran agar tidak menyerang negara-negara tetangganya. Maka untuk itu juga Iran pada saat yang sama juga harus bertanggung jawab untuk menjelaskan pada negara-negara tetangganya dan juga pada seluruh dunia bahwa dia itu yang dizalimi, dan juga dia yang saat ini menyerang bukan negara tetangganya tapi basis-basis militer milik Amerika Serikat yang ada di negara tetangganya tersebut. Jadi memang harus diakui harga minyak sudah naik sampai 20% sampai 35%, di Australia sudah naik, di Selandia Baru sudah naik, di Amerika Serikat sudah naik. Memang kita harus akui naiknya harga minyak ini bisa berdampak kepada keamanan energi dari masing-masing negara tersebut dan juga mengancam stabilitas pemerintah di negara tersebut. Kalau pemerintah tidak mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakatnya pada saat yang pelik saat ini, maka kemungkinan besar pemerintah itu bisa jatuh. Di Amerika Serikat akan ada pemilu setelah bulan November, dan di Israel juga akan ada pemilu pada bulan Oktober mendatang. Jadi saya pikir Amerika Serikat dan Israel sedang berpacu dengan waktu. Bagi mereka tentunya tidak ingin dianggap kalah. Mereka perlu memiliki exit strategi yang menguntungkan mereka, dan tampaknya sekarang pemerintah Amerika Serikat sedang berpikir-pikir bagaimana exit strategi tersebut. Tapi kalau kita lihat contoh dari bagaimana Amerika Serikat berhubungan dengan Iran di masa lalu, saya teringat pada suatu kasus tahun 1986 namanya Iran Contra Gate, di mana terlihat terjadi sebuah negosiasi rahasia antara Amerika Serikat dan Iran, dan ujung-ujungnya adalah ada pihak-pihak di dalam negeri Amerika Serikat yang dipersalahkan, dan untuk itu presiden dapat bertahan. Cuman saya belum tahu persis apakah Donald Trump ini sanggup bertahan di dalam negerinya, karena semakin dekat ke bulan November itu reputasi partai Republik itu semakin dipertanyakan. Maka saya juga mulai berpikir tidak mustahil Donald Trump ini akan mencontoh pengalaman dari Presiden Nixon. Jadi sebelum dijatuhkan lewat mekanisme impeachment, dia mengundurkan diri lebih awal. Cuman masalahnya ini adalah hal-hal yang sangat dirahasiakan di Amerika Serikat. Oke, jika demikian bagaimana kemudian sikap NATO, Prof? Apakah NATO akan ikut mengintervensi agar Selat Hormuz dibuka, padahal sebelumnya juga mereka menolak terlibat dalam perang ini?
Tepat sekali. Memang naiknya harga minyak ini sudah berdampak di negara-negara NATO. Paling tidak 20-25% itu sudah terjadi. Dan pada saat yang sama kalau saya melihat teman-teman saya mahasiswa di sana, mereka mengatakan biaya penggunaan listrik itu semakin mahal, kemudian biaya sewa kamar itu semakin mahal, biaya transportasi itu semakin mahal. Bahkan mereka yang selama ini hidupnya lumayan di tingkat mahasiswa, mereka harus pindah ke kamar yang lebih kecil ataupun berbagi kamar berdua dengan kawan-kawan mereka. Cuman masalahnya pihak NATO ini sadar mereka berbeda pandangan dengan Donald Trump, dan juga mereka melihat bahwa apa yang Donald Trump lakukan ini adalah salah secara hukum nasional Amerika, di mana tidak ada restu dari Kongres, dan juga salah secara hukum internasional. Amerika sudah membabat yang namanya pasal 2.4 dari Piagam PBB, dan untuk itu memaksa Iran berperilaku sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Itu yang pertama, mereka melihat dari segi hukum. Kemudian juga negara-negara NATO melihat dari aspek class of civilization. Mereka tidak mau terlibat karena mereka sendiri adalah para mantan penjajah di masa lalu, dan juga mereka sadar bahwa lahirnya Israel tahun 1948 adalah produk dari mekanisme hukum yang ada di Inggris dan di Perancis, dan kelalaian dari PBB pada saat itu. Dan untuk itu mereka cukup menahan diri, dan tentunya mereka akan mencoba menengahi hal ini. Dan saya pikir mungkin saja negara-negara NATO ini menjadi penengah, dan mereka tidak ingin terlibat dalam satu aksi perang, karena mereka sudah melihat dampak dari peluru kendali balistik dari Iran itu adalah luar biasa. Mereka juga sudah melihat bahwa perang itu akan berlangsung, kalau dipaksakan, perang ini bisa berlangsung lama, karena mereka sudah melihat bahwa masyarakat Iran itu bersatu dengan pemimpin mereka. Walaupun pemimpin yang sekarang ini usianya 50-an, tapi di Iran ada mekanisme namanya marja'i taklid, di mana apa kata pemimpin itu rakyat akan ikut, apa kata pemimpin maka lembaga-lembaga pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga bahkan pasukan garda revolusi itu juga akan ikut. Jadi mereka melihat bahwa kalau terjadi perang dengan Iran, mereka akan bertarung dengan seluruh penduduk Iran. Jadi ini yang sangat dikhawatirkan oleh negara-negara dari anggota NATO tersebut. Oke. Terakhir, Prof, jika ini memang panjang perangnya, apa yang memang harus Indonesia lakukan? Bagaimana sikap kita untuk menyikapi perang panjang ini dan dampaknya terhadap Indonesia? Terima kasih. Sudah banyak negara yang mencoba memfasilitasi sebagai mediator ya. Turki sedang merancang, Pakistan sedang merancang, Inggris sedang merancang, kemudian juga Italia juga sedang merancang. Saya pikir ada peluang bagi Indonesia ya. Kita termasuk negara non-blok, kita dekat dengan negara-negara NATO, kita dekat dengan negara-negara G7, kita dekat dengan negara G20, kita juga dekat dengan negara non-aligned movement, dekat juga dengan negara organisasi konferensi Islam, dekat juga dengan masyarakat Liga Arab. Kita memiliki mandat bahkan pada bulan November tahun 2023 silam lalu dari KTT Istimewa Liga Arab dan OKI bahwa Indonesia bersama beberapa negara di Timur Tengah untuk memfasilitasi perdamaian di Gaza. Untuk itu adalah suatu mandat ya. Dan saya pikir tidak ada salahnya pemerintah Indonesia berkoalisi dengan banyak negara sekaligus untuk merancang satu mekanisme, yakni pembuatan draft resolusi di Majelis Umum PBB. Dan untuk itu kita harus mampu berpikir cepat, karena suasana sangat pelik saat ini, dan juga kalau perlu kita menggunakan jalur yang kita miliki di Board of Peace. Board of Peace ini sudah lama tidak terdengar ceritanya, dan tidak ada salahnya Indonesia berunding dengan beberapa negara di dalam Board of Peace yang termasuk dalam like-minded countries. Ini yang posisinya itu cukup netral, posisinya cukup demokratis, dan tidak memiliki konflik internal dengan negara-negara dalam Board of Peace untuk merancang satu misalnya draft resolusi versi Board of Peace. Cuman masalahnya adalah apakah akan menyinggung Donald Trump, karena ego Donald Trump saat ini tensinya sedang sangat tinggi. Oke, baik. Kita lihat bagaimana nanti langkah yang akan dilakukan oleh negara-negara di internasional ya terkait persoalan ini. Terima kasih Prof. Reza Shah sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Prof. Sehat selalu. Selamat sore, terima kasih. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.